Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang ada di rumah? Luar biasa, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Pada hari ini 19 April tahun 2020 kita akan hadir kembali di hadapan Tuhan. Kita minta supaya Tuhan Yesus hadir dalam setiap pribadi kita. Supaya apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhanlah jawabannya. Untuk mengawali ibadah singkat ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama-Mu Yesus, kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami, layakan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Terimalah pujian dan penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau hadir setiap pribadi kami ya Tuhan Yesus. Supaya di dalam keadaan yang seperti ini Tuhan, Engkau tetap menguatkan kami. Engkau tetap berpihak di dalam kehidupan kami Bapa. Karena hanya kepada-Mu Tuhan Yesus kami bergantung. Kepada-Mu Tuhan Yesus kami meminta memohon belas kasih hati-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapa hadirlah dalam ibadah ini ya Tuhan. Inilah kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah menara yang kuat? Apakah Bapak Ibu yang di rumah juga percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kota benteng yang teguh? Kalau begitu mari kita angkat pujian ini. Bangkit serukan namanya. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, haleluya. Glory bagimu Yesus. Bapak Ibu yang ada di rumah semangat. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bangkit serukan namanya. Haleluya. Serukan nama Yesus. Amin. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas. Nama Yesus saja. Oh, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita yang tertuju kepada Yesus. Karena sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan yang
akan disampaikan oleh hambanya yang sudah Tuhan persiapkan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya akan menguatkan setiap hati kita. Bapak Ibu, yang kesukanya Tuhan adalah menjadi Maria yang duduk diam di kakinya Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Nya. Untuk itu mari sembah Dia. Oh Yesus, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang setia. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami bersyukur. Bapa Kau Allah yang layak dipuji disembah, Kau Allah yang layak ditinggikan. Siapakah kami ini Yesus, Engkau mengasihi kami. Ampuni kami Bapa, layakkan kami masuk hadirat-Mu. Glory bagi-Mu Yesus, glory. Oh Allahku yang mulia, padamu kami meminta, padamu kami berserah. Glory bagi-Mu Yesus, glory. Oh haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, tetaplah semangat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan adalah jawabannya. Bergantunglah kepada Dia. Oh, haleluya. Bahwa Tuhan yang akan menyembuhkan sakit penyakit Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus yang akan menjamah Bapak Ibu Saudara. Untuk itu Bapak Ibu, kuatkan hati dan iman Bapak Ibu Saudaraku. Tetaplah hadir di dalam Tuhan. Oh haleluya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Oh haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah
kali kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama-Mu Yesus, kembali kami mengucap syukur ya Bapa, karena sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan. Biarlah semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus menjadi tanah yang subur. Engkau bukakan telinga dan mata hatinya ya Bapa, supaya apapun yang Tuhan Yesus akan katakan di dalam firman-Nya ya Tuhan, menguatkan setiap hati kita, menguatkan setiap saudara-saudara kita yang ada di rumah yang sekarang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kuatkan hati dan iman mereka kepadamu ya Bapa. Hanya kepadamu ya Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami Bapa. Inilah kami ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam Corona. Oke, hari ini saya yang dijadwal sama Bapak Gembala untuk khotbah. Jadi saya sebelumnya mau bilang bahwa saya bukanlah orang yang percaya bahwa setiap tahun itu akan menjadi sulit. Bosan saat dengar orang bilang tahun ini gak mudah. Emang kapan coba pernah mudahnya? Kita harus menghadapi kenyataan bahwa hidup itu gak mudah. Jadi kita gak boleh cengeng. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara semua, kita perlu punya dasar yang kuat, sebab itu yang akan menjadi tempat Anda berdiri. Hari ini saya mau share tentang sesuatu, yaitu saya kasih judul Terbang di Atas Badai. Jadi Bapak Ibu perlu kasih tahu bahwa ada dua reaksi orang saat menghadapi masalah. Entah dia naik ke atas atau malah turun ke bawah. Ketika menghadapi tantangan, kita jadi ingin menguasai atau sebaliknya, malah jadi minder, rendah diri. Masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan menjadi rendah diri, jangan jadi minder, dan juga jangan patah semangat. Jangan tawar hati dan jangan kecewa, tapi mari kita terbang naik di atas persoalan. Kita membahas yang pertama, reaksi seseorang yang menghadapi tekanan yang pertama, ketika dia turun ke bawah, dia akan dikuasai oleh masalah. Orang kalau udah dikuasai masalah, dia akan kalah. Kalau Anda adalah orang-orang yang beriman, Anda akan mempercayakan hidupmu ke tangan Tuhan yang menciptakan dirimu. Dia tahu yang terbaik untukmu. Dengar baik, saat Anda menghadapi tantangan apapun itu, kamu akan menjadi lelah. Kamu akan sedih, kamu akan menangis dan takut. Tapi gak apa-apa untuk menjadi seperti tadi. Jangan munafik, nangis ya nangis aja, ngeluh ya ngeluh aja, gak masalah. Tapi jangan menjadi jemu, jangan lemah dan jangan tawar hati dan jangan kecewa. Kenapa? Kita buka di Amsal 24 ayat 10. Sudah ketemu? Oke. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kunci untuk Anda menang, gak boleh tawar hati. Kalau engkau memilih melihat hal-hal yang baik atau yang positif dari semua masalahmu, engkau akan bangkit dan jadi kuat. Orang itu punya dua mental. Pertama, mental pemenang, atau yang kedua, mental pecundang. Badai akan selalu menguji siapa kita sebenarnya. Kalau kamu adalah orang-orang pecundang, saat menghadapi tantangan, kamu akan selalu bereaksi yang negatif. Kamu selalu melihat masalah melemahkanmu. Masalah itu membuatmu hilang pengharapan. Masih ingat kisah 12 pengintai yang diutus Musa untuk masuk ke tanah Kanaan? Ada 10 pecundang yang bilang, gawat, itu tanah orang-orang raksasa. Bisa mati kita dimakan sama mereka. Tapi cuma ada 2, Bapak Ibu, orang pemenang yang bilang, Tuhan kita hebat. Amin. Ujian dan tantangan akan menguji siapa kita sebenarnya. Seharusnya kita itu raja wali, bukan ayam. Mentalitas raja wali itu, waktu badai datang, dia akan kepakan sayapnya lebar-lebar, lalu dia izinkan badai menerbangkan dia. Dia terbawa tinggi oleh badai, tapi perlu diingat bahwa tetap dia yang kontrol kemana arahnya dia pergi, kemana arahnya terbang. Tapi coba kalau ayam, begitu ayam lihat badai, langsung ribut, heboh, panik, kacau.
Orang kalau saat diterpa badai malah gosipin orang, malah ribut-ribut, jelek-jelekin orang, bermental korban, gak pernah mau mengakui kesalahan, malah cari kambing hitam, dia gak akan pernah jadi pemenang. Kalau aja sewaktu Daud menghadapi Goliat, terus dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan, gede banget Tuhan. Gak akan ada kemenangan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi Daud dia ambil ketapel, dia ambil batu kali, lalu apa yang terjadi? Jebret, Goliat mati. Lihat siapa yang ada di sampingmu, lihat siapa yang ada bersamamu. Jangan lihat kekuatanmu, kita gak bisa apa-apa. Tapi dia yang hebat bersama dengan kita, pakai kekuatan yang dari Allah, mengatasinya. Jangan belum apa-apa, belum menghadapin masalah, udah bilang, aduh Tuhan, gak sanggup Tuhan. Ini terlalu berat buat saya Tuhan. Kita tuh sebenarnya lebih kuat daripada apa yang kita pikirkan. Gimana caranya agar saya tahu bahwa Tuhan tuh memberi kekuatan? Caranya adalah ketika kamu mengambil senjata dan berperang. Kita lanjutkan, reaksi orang yang kedua menghadapi badai. Kalau yang sebelumnya turun ke bawah, sekarang reaksi yang naik ke atas. Orang yang naik ke atas mengatasi badai, dia akan bereaksi begini. Dia akan menguasainya. Kita nggak akan membiarkan masalah yang ngontrol kehidupan kita, tapi sebaliknya, kita yang memimpin masalah. Bagaimana caranya terbang mengatasi badai? Caranya adalah belajarlah dari kesalahan. Saya mau ingatkan, masalah dalam hidup kita itu nggak selalu ujian dari Tuhan. Masalah juga nggak selalu datangnya dari iblis atau setan. Tantangan datang bisa jadi juga karena kesalahan kita sendiri. Untuk area-area tertentu dalam hidup saya dan Anda, kita punya kekerasan hati. Mungkin di satu area ini kita bisa lembut, tapi di satu area yang lain kita keras hati. Kita lihat apa itu keras hati menurut Alkitab. Kita buka Markus 6 ayat 49 sampai 52. Sebelumnya saya mau ceritain dulu kronologinya ya. Jadi sebelum Markus 6 itu pasal-pasal sebelumnya itu kronologinya begini. Waktu itu Yesus baru kasih makan 5.000 orang. Dan itu pun hanya laki-laki yang dihitung, yang dicatat dalam Alkitab. Yang jadi masalahnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini makan cuma dari 5 roti, 2 ikan. Belum pernah terjadi mujizat seperti ini sejak Adam dan Hawa ada. Dan itu semua disaksikan sama murid-muridnya Tuhan. Mereka kagum sama gurunya. Lalu setelahnya Yesus perintahkan kepada mereka untuk naik perahu dan pergi ke seberang. Lihat apa yang terjadi. Markus 6 ayat 49 sampai 52. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Dan catat ini baik-baik, hati mereka tetap degil. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara baca dari atas peristiwanya itu, mereka kena angin sakal. Lalu Yesus datang temui mereka. Nah masalahnya apa? Masalahnya Yesus jalan di atas air. Tadi sebelumnya kita lihat, kalau Yesus nggak ikut perahu, kenapa Yesus nggak ikut perahu mereka? Apa Yesus tahu nanti bakal ada badai di sana? Jadi gini, sebelum Yesus kasih lihat mujizat, dia udah banyak ajar tentang kerajaan Allah ke murid-muridnya. Dia kasih ada 10 perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dia nggak cerita buat umum, dia kasih kelas khusus, ini kayak kelas private, khusus murid-muridnya aja. Mereka dengar, lalu dia juga praktekkan kuasa yang ada dalam dia. Mereka lihat kuasa yang luar biasa itu. Jadi sebenarnya Yesus sudah taruh benih buat mereka, lalu Yesus bilang gini, naik sana ke perahu. Maksudnya tuh, kamu kan udah lihat, kamu kan udah belajar, kamu udah bisa karena saya yang suruh.
Tapi yang kita lihat, begitu murid-murid ngalamin badai, semua yang mereka lihat, semua yang mereka dengar, semua fakta-fakta dan semua ajaran yang mereka terima, semua bisa berubah total. Yang benar aja, masa Tuhan yang mereka lihat jadi hantu? Ya enggak? Pelajarannya ini, kita bisa lihat bahwa beda sekali kehidupan yang dipimpin oleh roh dengan kehidupan yang dipimpin oleh daging. Kata daging, kalau Alkitab bilang hidup dalam daging itu bukanlah selalu identik dengan dosa. Dosa bersifat kedagingan, tapi daging sendiri bukan dosa. Daging itu ibarat panca indera. Daging artinya ini, semua yang bisa diraba, dikecap, dilihat, dirasa, itu indera kita. Jadi gini saudara, kamu dengar firman, kamu sebenarnya bisa dapat itu mujizat, tapi waktu kamu melangkah dalam kenyataan, indera kamu yang mendominasi. Mental kamu lah yang mendominasi kamu, sehingga kamu sulit percaya hal-hal yang rohani. Nah, dunia rohani adalah dunia yang juga nyata, tapi otakmu dan indramu gak bisa melihatnya. Bertahun-tahun kita jadi Kristen, kita hafal ayat-ayat firman, kita fasih berkata-kata firman, dalam doa kita pakai firman, tapi yang kamu bilang percaya waktu itu diuji, kamu baru kaget. Ternyata kamu gak percaya. Kita bukannya sama seperti murid-murid itu. Kekerasan hati bukan hanya memberontak kepada Allah, tapi sederhananya kita lebih mudah percaya dengan alam yang natural daripada yang supranatural. Itu keras hati. Kita dengar firman, tapi kita sulit mau berdiri. Kita sulit mau bertindak atas firman yang kita terima. Kenapa? Karena mental yang kita terima, seluruh indera kita kasih info. Ini gak mungkin, yang ini mustahil, apalagi itu. Dan kamu udah terbiasa didominasi sama indera kamu. Next, kita buka di Markus 8 ayat 15 sampai 17. Oke, Markus 8 ayat 15 sampai 17. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak punya roti. Dan ketika Yesus mengerti apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Garis bawahi lagi, telah degilkah hatimu? Saudara lihat, mereka sering duduk dengan Yesus, mereka terima pengajarannya Yesus, tapi sekali lagi mereka nggak ngerti. Definisi kekerasan hati sebenarnya adalah tidak memahami. Bukan berarti Anda dan saya nggak tahu kebenaran, justru kita tahu kebenarannya, tapi kita nggak paham. Seharusnya kita mengerti dengan cara yang bisa mengubahkan kita. Kenapa kamu harus bela kebenaran? Padahal jelas dia udah benar. Ngapain lagi dibela? Namanya aja udah kebenaran. Nah, ini dia. Pemahaman kita sebenarnya kosong. Para murid ini punya pengetahuan. Mereka diajar, mereka punya fakta, mereka nonton mujizat. Tapi seluruh pengetahuan dan fakta-fakta itu gak bisa mempengaruhi pikiran mereka. Kan mirip ya sama kita, ya gak sih? Kita duduk di sini, mungkin kita sering ke gereja, kita dengar firman, kita duduk di sini, kita dengar firman, tapi semua itu gak mempengaruhi kehidupan kita. Waktu kita harus memilih, harus ambil keputusan, tetap akhirnya kita seringkali buat salah. Benar gak? Cuma tahu aja. Kita cuma tahu aja tapi gak punya hikmat untuk menggunakannya. Kenapa? Karena kita degil, kita keras hatinya. Belum lama, saya mau kesaksian sedikit, belum lama saya sakit gigi. Gusinya sih yang bengkak. Dan itu rasanya sakit banget. Kepala kayak mau pecah. Sakitnya cuma di sini, tapi yang berasa tuh seluruh badan. Seluruh badan sakit semua. Waktu saya kesakitan itu, saya cuma bisa bilang dalam hati, aduh Tuhan sakit banget. Aduh, kalau kayak gini mah mati aja udah. Bohong orang bilang kalau patah hati lebih sakit daripada sakit gigi. Faktanya sama-sama aja bro. Saya doain, saya tengging-tengging itu penyakit tapi tetap aja masih sakit. Waktu begitu, tiba-tiba saya diingatkan firman Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Ternyata saya sadar bahwa saya gak percaya. Saya punya pengetahuan, saya dengar firman,
Tapi yang terjadi hari itu saya nuntut bukti. Tuhan, mana Tuhan? Kok nggak sembuh-sembuh? Udah seminggu kok nggak sembuh-sembuh? Saya mulai meragukan Tuhan. Mujizat terjadi kalau kamu mau percaya. Tapi masalahnya sulit intelektual kita buat nyambung. Makanya iman itu bukan intelektual. Iman tidak anti intelektual, dia lebih tinggi dari intelektual. Karena iman itu teknologinya untuk kamu bisa ambil seluruh janji Allah. Naaman, perempuan yang sakit pendarahan, Bartolomeus, Lazarus, dan banyak lagi kisah-kisah tokoh Alkitab yang ditolong Tuhan. Mereka nggak tergoda sama sekali untuk meragukan Tuhan. Itu bedanya sama seorang Kristen Aditya. Mereka nggak tergoda sewaktu Tuhan bilang, kamu telah sembuh, dosa-dosamu telah diampuni. Mereka yakin, mereka terima itu. Tapi Anda dan saya, kita punya referensi tentang iman banyak banget. Tapi kenapa kok kita nggak bisa ngalamin mujizat? Kita buka lagi Yesaya 59 ayat 1-2. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jangan main-main dengan dosa. Semua orang akan bertanggung jawab dengan perbuatannya sendiri. Jangan menurunkan standar kebenaran hanya demi kesenangan daging. Jangan pernah berkompromi dengan kebenaran. Pertimbangan hatimu harus selalu takut akan Tuhan dan kebenarannya. Jangan pernah merendahkan siapapun dan jangan pernah merasa lebih bijak daripada orang lain. Kita harus selalu bisa belajar dari orang lain. Orang yang bijak itu gak perlu jatuh dulu baru belajar. Justru orang yang bijak akan belajar dari kesalahan orang lain supaya dirinya gak jatuh. Saya mau kasih contoh misalnya gini, suatu hari saya nih sama Anda ketemu pas-pasan di jalan nih. Kita dari arah yang berseberangan, Anda dari sana, saya dari sini. Lalu pas ketemu saya tegur Anda, saya kasih tahu Anda, Neng, di situ ada lubang loh, di situ tuh. Barusan tadi saya lewat situ soalnya. Tapi kamu nggak peduli, bodoh amat. Kamu jalan aja terus situ. Terus kalau kamu jatuh, itu bodoh bukan? Tapi kalau saudara dengar saya ngomong, lalu kamu ambil rute lain, itu baru namanya bijak bukan? Orang bijak, begitu dia lihat ada masalah di depan, bukannya malah sok-sokan bilang, mana masalah, mana masalah, gitu. Masalah gak usah dicari-cari, dia bakal nyamperin Anda sendiri. Doa Bapa kami pun juga ngajarin, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Jadi jangan mencobai Tuhan, jangan juga mencobai diri sendiri. Gak usah sosok kuat deh. Kalau emang masalah itu gak bisa terhindarkan, maka hadapilah dengan berani. Tapi jangan juga dicari-cari masalah. Ada orang yang baru bebas dari jerat narkoba. Lalu dia tergerak ambil bagian mau pelayanan di orang-orang yang narkoba. Akhirnya malah gak sedikit yang jatuh balik lagi ke narkoba juga. Apalagi yang kita perlu belajar dari badai? Yang sering membatalkan doa kita adalah perbuatan kita sendiri. Banyak orang yang ingin dipromosikan sama Tuhan. Banyak orang ingin gajinya besar. Siapa sih yang gak mau penghasilan besar? Saya juga mau. Tapi saya mau kasih tahu, karyamu harus lebih besar, harus bicara lebih keras daripada omonganmu. Imanmu gak boleh diskon kerja kerasmu. Kamu gak bisa rajin doa, rajin puasa, rajin pelayanan, tapi males-malesan. Imanmu gak boleh diskon kerja kerasmu. Banyak orang minta gajinya yang besar, tapi omong doang, omdo. Dia malas, dia gak bertanggung jawab, dia gak berintegritas. Waktu ada bos baru kerja, giliran gak ada bos, tiktokan. Anak Tuhan banyak yang gagal di sini. Tuhan tuh kan gak kelihatan, jadi kerja ya udah asal-asalan aja. Tapi ketika kamu berdoa saat teduh, mintanya diberkatin. Waktu gak kunjung diberkatin juga, malah ngomel-ngomel kecewa sama Tuhan. Justru orang kalau beriman, dia percaya kalau upah itu datangnya dari Tuhan. Orang punya iman itu kerjanya sungguh-sungguh, soalnya dia tahu kerja tuh buat Tuhan, bukan buat manusia. Jangan taruh imanmu pada slip gajimu, kecewa nanti. Siapa yang pelihara hidup kita? Tuhan, bukan? Berkat Tuhan bukan cuma dari gaji kok, berkat Tuhan bisa datang dari mana aja. Amin.
Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, dan hasilnya adalah ayat selanjutnya Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kita lanjutkan di Yohanes 16 ayat 33. Oke, Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dunia bilang damai sejahtera kalau kamu gak punya masalah bro. Kalau uangmu banyak, ada pegangan, deposito, tabungan. Tapi Yesus bilang di dalam masalah, damai sejahtera bisa datang. Karena aku telah mengalahkan dunia. Nah, kamu mau join yang mana? Banyak orang pikir, seandainya saya bisa rubah pasangan saya, seandainya saya punya pekerjaan yang lebih baik lagi, andai saya punya uang yang lebih banyak, percayalah itu kebohongan. Kalau Anda bisa damai karena begitu aja, berarti kamu gak lagi bergantung sama Tuhan dong. Ranting harus tinggal melekat pada batang. Coba Anda kasih patah ranting satu. Nanti lihat besok, oh daunnya masih hijau, belum kering. Coba tunggu lusa, oh dia mulai berubah, seminggu lagi kering kan. Saya umpamain gini, kamu tinggal di dalam Yesus, kamu diberkati melimpah dalam Yesus. Lalu sekarang kamu mikir, udah gak usah Yesus-Yesusan lagi, ngapain sih, males. Terus kamu misalkan diri keluar, masih hijau kan, maksudnya tuh masih kaya kok. Masih sehat-sehat aja, tabungan simpanan masih banyak. Ya udah tungguin aja silakan. Ini cuma soal tunggu waktu kapan kamu keringnya. Karena kamu gak melekat sama sumbernya. Banyak orang begitu dia sukses, dia pikir dia arsitek hidupnya. Dia bisa atur-atur hidup semaunya sendiri. Ketahuilah waktu itu Anda sedang keluar dari batang. Ketahuilah waktu Anda sedang berpikir bahwa saya lebih sukses daripada orang lain, saya lebih segalanya daripada orang lain. Ketika itu, Anda sedang keluar dari sumber, tunggu aja kapan keringnya. Buat saya, pekerjaan saya itu juga pelayanan. Kita nggak boleh punya pemikiran pelayanan itu cuma di atas mimbar, pelayanan itu cuma di gereja. Itu salah Bapak Ibu Saudara. Dengar, yang lihat kamu nyanyi di sini, itu cuma orang Kristen. Tapi yang lihat Anda kerja di luar, mungkin banyak yang bukan anak-anak Tuhan, dan disitulah mimbarmu yang sesungguhnya. Amin. Terakhir, yang ketiga, bagaimana seharusnya reaksi kita terbang di atas badai? Kalau sebelumnya reaksi yang turun ke bawah, lalu tadi yang kedua reaksi naik ke atas, sekarang gimana seharusnya reaksi yang tepat? Larilah kepada sumber kekuatanmu. Amsal 4 ayat 20-21. Amsal 4 ayat 20-21, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Kata arahkanlah telingamu, Tuhan tuh gak sedang bicara tentang posisi kepala, tapi Tuhan sedang kasih tahu cara kamu memberi perhatian terhadap firman Tuhan. Kita menguduskan diri, kita puasa, kita berdoa, itu bukan buat nyogok Tuhan. Kamu baca Alkitab berjam-jam, dia gak tambah sayang. Dia sudah sayang sama kamu. Kamu berdoa berjam-jam pun bukan supaya Tuhan tambah sayang. Dia sudah sayang sama Anda. Saudara gak bisa datang, Tuhan saya udah bikin ini, saya udah bikin itu, saya udah bikin gini, gitu. Saya udah taat ini, itu salah. Jadi kalau kita puasa, kita doa, kita menguduskan diri, artinya kita sedang mematikan kedagingan kita. Itu aja alasannya. Selebihnya, apa yang Tuhan mau kasih itu anugerah. Banyak orang ngeluh, kenapa saya gak bisa ya Pak Pendeta ya? Saya udah baca firman, saya udah coba renungkan, sudah saya resapi, tapi kok saya masih susah ingat firman Tuhan? Selalu. Tapi ketika ditanya gosip artis, inget banget, update banget dia. Waktu Inter Milan lawan AS Roma berapa kosong, tahu. Saudara tahu itu kenapa? Itu kekerasan hati terhadap hal-hal rohani. Kalau ada badai, belajarlah merendahkan hatimu. Belajar mengandalkan Tuhan, jangan lari ke manusia.
Jangan ada masalah dikit curhatnya sama temen, curhat sama pacar. Respon kita nomor satu harus cari Tuhan dulu. Tuhan tuh mau melimpahkan kekuatannya pada kita, tapi masalahnya kita yang salah lari. Waktu badai itu datang, berlarilah kepada sumber kekuatanmu. Pakai badai untuk mendengar Tuhan. Ayub 40 ayat 6. Ayub 40 ayat 6 yang A. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari mana Tuhan tadi jawab Ayub? Dalam badai. Berarti kalau ada badai datang, harusnya kita lihat ke atas. Kita memberikan kesempatan pada Tuhan untuk menyatakan keinginannya. Kalau kalian lagi hadapin masalah, jangan fokusnya minta diberkatin. Salah. Tanya apa kehendaknya Tuhan untukmu. Belajar mendengar Tuhan dari dalam badai. Tanya apa sih maunya Tuhan buat saya. Kadang badai bisa membuat kita berbalik kepada Tuhan. Badai membuat kita sadar kekuatan kita tuh nggak seberapa dibandingkan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Tapi hati-hati juga, badai bisa membuat orang menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena dia berpikir Tuhan jahat, Tuhan gak adil, lalu dia menjadi kecewa. Bagaimana Anda bisa terbang di atas badai? Dipimpinlah oleh kekekalan. Kalau kita gak pandang Tuhan, kita pasti bakal putus asa. Ayat yang terakhir, Mazmur 139 ayat 8. Mazmur 139 ayat 8, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Apa maksud firman ini? Dimanapun engkau berada, apapun yang kamu alami, Allah selalu ada di sana. Di dunia orang mati pun Tuhan ada di sana. Mau kita sedang ada di puncak kesuksesan kita, ataupun dalam masa-masa titik terendah di hidup kita, Tuhan selalu ada di keduanya. Mungkin gak ada apapun di dunia ini yang bisa membuat Anda lebih baik. Tapi ketika kamu berseru kepada Tuhan, kamu akan mengalami damai sejahtera yang supranatural. Oleh karena itu, dipimpinlah oleh kekekalan dan jangan dekil, jangan keraskan hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus selalu kami surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala firman yang telah kami dengar hari ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu percaya bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik buat hidup kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk merendahkan hati kami, tidak mengeraskan hati kami lagi ya Tuhan terhadap rencana-rencana-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu melekat erat dengan-Mu ya Tuhan. Ajar hidup kami ya Tuhan selalu bersandar penuh, percaya penuh hanya kepadamu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, bukan hanya mendengar sebagai pendengar firman, namun juga menjadi pelaku firman bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap firman, benih yang telah tertanam dalam hidup kami ya Tuhan, boleh bertunas, boleh bertumbuh, dan boleh memberkati kehidupan sekeliling kami ya Tuhan. Berkati keadaan kami saat ini ya Tuhan yang sedang terpuruk mungkin ya Tuhan. Kami gak tahu ya Tuhan apa yang sedang terjadi dengan kehidupan kondisi jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kau yang mengerti hati mereka, Kau mengerti apa yang menjadi pikiran mereka, Kau mengerti apa yang menjadi beban hidup mereka ya Tuhan. Biar akhirnya ya Bapa hadir dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jamah mereka ya Tuhan, jamah hati mereka, jamah pikiran mereka ya Tuhan. Lembutkan hati dan pikiran mereka ya Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kelembutan-Mu ya Bapa. Obati setiap luka-luka, kekecewaan, maupun juga ketakutan-ketakutan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kau yang beri pengharapan baru ya Tuhan. Kau yang berikan kekuatan yang baru bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menghadapi badai bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami gak lagi takut dan kami gak lagi gentar ya Tuhan. Apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mau itu virus corona maupun yang lain ya Tuhan. Banjir maupun yang lain juga ya Tuhan. Kami tidak takut karena kami percaya bahwa kami melekat, kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam ucap syukur untuk semua ini, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Meski situasi seolah mengintimidasi kita tetap teguh dan kita optimis dalam firman Tuhan. Kita akan menjalani hidup kita bersama dengan kebenaran akan menjadi pembela kita. Untuk itu mari kita tundukkan kepala dan mari kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
Kami bersyukur padamu Tuhan untuk firman yang boleh kami terima dengar bersama-sama. Kami tidak akan takut lagi menghadapi situasi yang sedang mencekam pada saat ini. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kasih-Mu yang senantiasa nyata bagi kami. Kami percaya penyertaan dan kehadiran-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Kami percaya kekuatan kuasa-Mu tidak terkalahkan oleh apapun. Kami teringat Tuhan ketika Israel berada di padang belantara. Mereka tidak terlunta-lunta, mereka tidak terlantar. Walaupun mereka tidak bisa berinteraksi dengan bangsa-bangsa, walaupun mereka tidak bisa mendapat bantuan dari bangsa-bangsa, tapi tangan kasih-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menolong. Tangan kasih-Mu tidak pernah kurang perkasa untuk menjadi pembela. Tangan kuasa-Mu Tuhan selalu hadir dan nyata memberkati. Terjadilah atas umat-Mu Gereja Betul Diri Selamat Allah dan atas mereka yang percaya kepadamu ya Tuhan. Sehingga oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi yang orang bilang mencekam, yang banyak orang katakan menakutkan, bagi kami berkat-Mu, kasih setia dan kebaikan-Mu selalu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman yang telah kami terima dengar bersama-sama. Biar firman termeterai hidup kami, memberi semangat bagi kami, semakin menyadarkan kami bahwa kami tidak seorang diri. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi ini. Dan kami akan menjalani hidup yang harus kami jalani dengan iman, dengan kuat ketergantungan diri kepadamu, dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami bersuka cita dan kami akan menjadi pemenang, dan kami akan menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Dan kami akan beritakan kepada dunia, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Kami bersyukur padamu Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati dengan kemakmuran, dengan kebahagiaan, berkati dengan kesejahteraan, berkati dengan optimisme, berkati dengan hati yang selalu bersandar dan condong kepadamu Tuhan. Berkati juga bangsa negara kami Indonesia Tuhan, selamatkan bangsa kami. Dan lewat peristiwa ini Tuhan, biar bangsa kami semakin mengenal Engkau dan semakin mengerti bahwa Engkau Allah yang dahsyat, hebat dan luar biasa, bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan yang hidup, dan Engkau Yesus adalah Allah yang kekal selama-lamanya, dan Engkau Yesus adalah Allah yang berjanji akan datang kembali untuk menjemput yang percaya kepadamu. Terjadilah atas umat-Mu Tuhan. Izinkan juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini menjadi korban virus COVID-19 ya Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia. Tuhan, bagi mereka yang sedang dirawat maupun sedang diisolasi atau mengisolasi diri, Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan dan Engkau beri mereka kekuatan. Bagi mereka belum mengenal Engkau, bila Kristen mereka boleh mengenal Engkau. Bagi yang sudah mengenal Engkau, mereka semakin teguh, semakin setia, semakin kokoh dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, mujizat dan kuasa-Mu akan terjadi dalam kehidupan mereka. Berdoa juga Tuhan untuk Bekasi kami tercinta. Berkati Bekasi Tuhan, lindungi Bekasi. Jadikan Bekasi Tuhan kota kemuliaan-Mu Tuhan. Jadikan umat-Mu Tuhan, Gereja Betul Selamat Allah ini Tuhan, menjadi umat kemuliaan-Mu Tuhan. Demikian juga Bapa, kami tak lupa berdoa untuk Israel Tuhan. Karena Israel kami telah mengenal Engkau, berkati Israel, lindungi Israel, pagar Israel, dan berkati Israel juga dalam keselamatannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada Tuhan, kami mengakhiri ibadah pada pagi yang dengan penuh sukacita dan bahagia. Dengan iman kami panjatkan syukur kami kepadamu, dan kami mengucap syukur atas segala perkara yang buat dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami ya Tuhan makanan kami secukupnya, dan ampunlah akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat saudaraku dan saudariku dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah yang kudus, angkat kedua tanganmu. Tuhan kiranya menyertai engkau dengan wajahnya dan melimpahi engkau dengan kasih karunia-Nya. Tuhan kiranya berkenan menyenangkan telinga demi mendengarkan doa, seruan dan permohonanmu. Tuhan kiranya berkenan mengulurkan tangannya untuk memberkatimu, memeliharamu, menjagamu, membukakan pintu-pintu berkat dan menghalalkan bencana, malapetaka, penderitaan, kesusahan, bahkan kesakitan kiranya tidak diizinkan menyentuhmu.
Tuhan kiranya dengan kasih setianya mengawalimu, menjagamu, memeliharamu, menghantar engkau sampai pada kehendaknya, mendampingimu di setiap langkahmu, dan memberkati engkau dengan kemakmuran, dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan mencatat namamu dalam kitab kehidupan anak domba, sehingga ketika datang kedua kali, engkau dijemput dan dipanggilnya, dikumpulkannya bersama-sama dalam kemuliaannya. Tuhan kiranya saat ini memberkatimu dengan Roh Kudus-Nya agar dijaganya, dituntun kita di jalan yang benar. Oleh karena itu, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang tulus lewat pengorbanan di kayu salib, dan pemeliharaan serta penyertaan dan perlindungan dan kasih sayang Roh Kudus yang menjaga, memelihara dan memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan menjemput gerejanya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu